Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kali ini, Xiaoyan jelas memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun dia baru saja bergabung dengan pertemuan alam dewa kekacauan dan berbagai identitasnya, termasuk identitasnya sendiri yang baru saja terungkap. Untungnya, He Xianren sangat cerdik. Jadi dia tidak bertanya lebih lanjut tentang perlakuan istimewa satu kepada Xiaoyan. Dan sepertinya Xiaoyan tidak menyadari alasannya. Jadi tidak ada gunanya bertanya lebih banyak. Oke, tapi Anda harus tetap berhati-hati dalam perkataan dan tindakan Anda. Tepat ketika He Xianren selesai berbicara, Xuan Huang memuntahkan beberapa suap darah hitam yang membuat macan tutul atau babau melompat-lompat di depan Xuan Huang dengan cemas. Dia terus merintih dan menggesek-gesekkan tubuhnya. "Bau-bau, saya baik-baik saja, jangan khawatir," kata Xuan Huang. Jelas Bau-bau tidak memiliki orang tua, jadi ia menganggap Xuan Huang sebagai kerabat terdekatnya. Jadi dia dipenuhi rasa khawatir dengan melihat kondisi Xuan Huang. Namun setelah beberapa saat, bercak merah muda di tubuh besar Xuan Huang perlahan memudar. Sesaat kemudian Xuan Huang memuntahkan seteguk darah hitam terakhir. Dan semua racun di tubuhnya juga lenyap. Yang menunjukkan dia benar-benar sembuh dari racun tersebut. Setelah beberapa saat pemulihan, wujud besar Xuan Huang berubah menjadi kabut hitam dan mengembun menjadi sosok yang tinggi dan tegap. Kemudian dia segera melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam kepada Xian dan He Xianren. "Terima kasih banyak. Jika kalian tidak datang, saya pasti sudah binasa di sini," kata Xuan Huang dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Xian jelas tidak berpikir Xuan Huang berbohong, karena tidak ada alkemis di dunia Sanhe, dan kalaupun ada, racun itu adalah racun yang diatur orang yang sangat kuat. Jadi mustahil dinetralkan oleh ramuan biasa. Saudara Xuan Huang, sama-sama. Meskipun kita belum pernah bertemu sebelumnya, kita telah banyak bertukar pikiran dalam pertemuan alam dewa kekacauan. Jadi wajar saja jika kita saling membantu, balas Xiaoyan sambil mengepalkan tinjunya. "Saya akan mengingat kebaikan ini dan saya berhutang budi pada Anda. Jika di masa depan Anda membutuhkan bantuan, saya Xuan Huang tidak akan menolaknya," kata Xuan Huang dengan sungguh-sungguh. "Vitalitas Anda belum pulih sepenuhnya, jadi khawatir racun ini sudah menggerogoti tubuh Anda cukup lama." 5. Saya penasaran dengan racun ini. Siapa yang mencoba membunuh Anda? Bagaimanapun racun ini bukan asli dari dunia gunung dan lautan, melainkan berasal dari alam dewa kekacauan. Mungkinkah itu dari kepala divisi penghancuran? Jelas He Xianren lebih khawatir tentang sumber racun Xuan Huang. Mendengar itu mata Xuan Huang dipenuhi pikiran, seolah-olah ia bahkan tidak yakin kapan ia diracuni. Anda sudah melihat bunga hitam itu, kemunculannya memicu kekacauan di dunia pegunungan dan lautan ini. Dan runtuhan tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Dan saya juga tidak ingat kapan saya diracuni. Sepertinya racun itu muncul secara misterius di dalam diri saya. Xuan Huang berbicara dengan serius, bahkan tatapannya tegas. Dia tampak tidak berbohong. "Mungkinkah ini perbuatan Chang Meishi?" tanya He Xianren dengan serius. "Selain Chang Meishi, adakah makhluk lain di alam dewa kekacauan yang memiliki kemampuan seperti itu?" Xuan juga tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan sungguh-sungguh. Karena dia juga ingin tahu apakah ada makhluk lain di alam dewa kekacauan selain Chang Meishi. Kemungkinan besar Chang Meishi lah yang menanam bunga ini dan menjerumuskan dunia gunung dan lautan ke dalam perangkap yang mematikan. Xuan Huang mengangguk, tetapi jawabannya samar dan tidak pasti. Namun siapa yang bertanggung jawab tampaknya atas apa yang terjadi sekarang tidak penting. Sebaliknya kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah bunga iblis pembunuh jiwa ini masih tumbuh di dunia gunung dan lautan? Tanya He Xianren.
Ribuan tahun yang lalu mereka ada di mana-mana. Namun pada suatu saat mereka perlahan menghilang dengan sendirinya. Dan saya belum melihat bunga itu lagi sejak itu. Jawab Xuan Huang dengan suara yang dalam. Yang membuat Xiaoyan merenung sejenak. Seperti mereka hanya berniat membuat masalah. Dan belum sepenuhnya menghancurkan dunia Sanhe. Menurut korespondensi, apa yang terjadi di dunia Sanhe adalah ulah Chang Mesi. Namun Xiaoyan tidak tahu banyak tentang pertemuan Chang Mesi. Lagi pula sebelumnya Jui Geng yang bertanggung jawab atas dunia sensi. Tetapi kemudian beberapa sosok lagi muncul. Jadi Xiaoyan tidak dapat memastikan jumlah pasti Chang Mesi yang bertanggung jawab pada 9 dunia. Jadi mustahil untuk memastikan apakah tindakan sebelumnya benar-benar ulah Chang Mesi. Tapi Xiaoyan tahu betul bahwa baik Xuan Huang maupun He Xianren tidak akan mampu melawan Chang Mesi. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan Chang Mesi. Lagi pula, Chang Mesi tidak akan membunuh secara langsung. Meskipun mereka mungkin bisa melakukannya, tetapi mereka memiliki aturan untuk tidak melakukannya. Jadi perasaan membodohi para dewa inilah yang mereka inginkan. Sekarang Xiaoyan perlahan-lahan mengerti apa yang dimaksud Chang Mesi dengan main-main. Sepertinya mereka benar-benar memperlakukan 9 dunia sebagai panggung sandiwara. Adapun bagaimana mereka memainkan adegan ini sepenuhnya bergantung pada suasana hati mereka. Saat ini yang bisa kita lakukan melawan Chang Mesi hanyalah melawan gerakan mereka. Tapi saya juga yakin kita akan berhadapan langsung dengan mereka dalam waktu dekat. Saat Xuan berbicara dengan tenang, ekspresi Xuan sepertinya tidak memiliki banyak emosi, yang membuat Xuan Huang segera mendongak. Matanya berbinar saat menatap Xiaoyan. Sepertinya yang diharapkan dari reinkarnasi yang mulia, saya pernah mendengar betapa kuatnya yang mulia di masa lalu. Dan sekarang, setelah bertemu langsung dengannya, saya baru tahu rumor itu benar. Dan saya suka aura tak kenal takut ini. Dalam tatapan Xuan Huang, Xiaoyan melihat kekaguman yang tulus padanya, bahkan emosinya yang tulus. Bertarung dan membunuh tidak cocok untuk saya, jadi kalian bisa melanjutkan obrolan kalian. Saya pergi dulu, karena masih ada beberapa harta karun yang belum saya terima. Kata He Xianren sambil mengayunkan tubuhnya, sehingga menimbulkan suara berdetang yang membuatnya sulit melihat kedalaman mengerikan yang dikandungnya. Namun kedalaman He Xianren bukan terletak pada kekuatan yang luar biasa, melainkan pada kemampuannya menjelajahi berbagai alam bak seorang alkemis. Dengan jaringan koneksi yang tak terbayangkan rumitnya. Jika ia membutuhkan bantuan dari seseorang yang kuat, itu bukan hanya satu panggilan, melainkan 1000 tanggapan. Terima kasih Saudara He Xianren atas bantuan Anda. Xuan Huang dipenuhi rasa terima kasih. Ia mengepakkan tinjunya dan membungkuk lagi. Tidak perlu berterima kasih karena saya akan menukar bantuan saya nanti. Kata He Xianren sambil tersenyum. Dan begitu dia selesai berbicara, sosoknya yang gemetar melangkah ke celah spesial. 9. Karena Anda telah menolongnya dan saya juga telah membantu Anda. Jadi kebaikan hati untuk menyelamatkannya seharusnya menjadi milik Anda. Tapi Anda juga harus ingat untuk membuat lebih banyak pil obat. Kata-kata terakhir He Xianren terdengar, sehingga Xiaoyan hanya bisa mengangguk sambil tersenyum masam. Saudara Xiaoyan, sekarang racun di tubuh saya sudah dihilangkan, jadi saya akan segera mengumpulkan pasukan klan naga dan pergi ke klan Ponik untuk menjemput seseorang untuk Anda. Jelas Xuan Huang memahami urgensi Xiaoyan dan semakin memahami alasan mengapa dia menawarkan bantuan. Jadi dia juga harus membalas budi dan pemahamannya tentang hubungan antar manusia semakin mendalam. Xiaoyan mengangguk pelan. Bagaimanapun mereka sudah membuang waktu banyak dan situasi Raja Tiansa masih belum diketahui. Jadi sebaiknya Xiaoyan pergi sesegera mungkin. Sesaat kemudian ribuan naga raksasa kembali berkumpul di atas klan naga dan jumlah mereka terus bertambah. Bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Mereka praktis berhamburan keluar dengan kekuatan penuh. Sebagian besar yang tersisa adalah naga betina dengan anak-anak mereka di bawah sayap mereka. Klan naga dan Ponik sekarang harus menghadapi pertempuran yang menentukan.
Semua naga, ikuti saya dan serang klan Ponip. Perintah Suan Huang segera bergema, yang membuat pasukan klan naga menyerbu maju dan hampir 10.000 naga raksasa meraung di langit. Melihat itu Shen mendongak dan sekali lagi terpana oleh pemandangan itu, karena sosok besar para naga hampir memenuhi seluruh langit. Seperti masa gelap, seperti awan hitam yang berputar-putar. Saudara Xiaoyan, ayo beristirahatlah di atas kepala naga saya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.